Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami. Anggota kelompoknya yaitu Diva, Dew Putra, dan saya sendiri Rivaldi Ali. Next slide. Dan ini berjudul pengaruh elektronik word of mouth dan brand image di media sosial TikTok terhadap minat beli konsumen produk Scarlett Whitening. Umumnya, kecantikan Scarlett Whitening merupakan produk kecantikan yang dapat mencerahkan kulit karena mengandung GT dan vitamin E yang sangat bagus untuk membuat kulit lebih cerah. Selanjutnya, satu, meningkatkan penggunaan internet Indonesia. Kedua, sosial media TikTok yang dijadikan alat sebagai promosi produk. Ketiga, menonton video TikTok. Yang keempat, Scarlett Whitening merupakan salah satu brand yang menggunakan TikTok sebagai media untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, penelitian cukup penting untuk pengaruh embom dan brand image terhadap produk Whitening. Ini contoh pengguna aktif bulan TikTok di dunia dan contoh demokrasi pengguna TikTok di Indonesia. Dan selanjutnya ini brand skincare yang terlaris, dan selanjutnya produk serum wajah yang terlaris. Rumusan masalahnya, bagaimana embom dan brand image di media sosial TikTok dapat mempengaruhi minat beli konsumen produk Whitening. Dan penelitiannya, dan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari elektronik word of mouth dan brand image di media sosial TikTok terhadap minat beli konsumen. Manfaatnya, dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan akan mendapatkan masukan untuk mengembangkan serta memberikan informasi terhadap produk. Yang kedua, diharapkan menjadi sumber referensi dalam ilmu pengetahuan mengenai pengaruh elektronik word of mouth dan brand image pada aplikasi media sosial TikTok. Yang ketiga, penulis mengharapkan bagi pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh elektronik word of mouth dan brand image pada aplikasi media sosial TikTok. Komunikasi pemasarannya, sarana untuk menginformasikan, mempersuasi, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak. Yang kedua, media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Yang ketiga, electronic word of mouth dapat memposting komentar, pendapat, dan ulasan mereka tentang produk dan layanan di saluran yang berbeda, seperti diskusi, weblog, situs web ulasan, dan situs jaring sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Yang keempat, minat beli konsumen, suatu keinginan untuk membeli suatu produk atau jasa akibat pengaruh baik eksternal maupun internal. Yang kelima, brand image adalah suatu persepsi merek yang dihubungkan dengan suatu asosiasi merek yang sesuai melekat dengan ingatan konsumen. Ini contoh yang literatur review-nya. Ini jurnal acuannya. Lalu di sini ada kerangka teorinya yang digunakan sesuai dengan jurnal acuan, EWOM sebagai variable dependent X1, brand image variable dependent X2, dan minat beli variable independent atau Y. Next slide. Di sini ada hipotesis yang kami gunakan. Next slide. Ada 5 hipotesis. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematif, terencana, dan terstruktur, jelas sejak awal. Next slide. Di sini ada operational variable. EWOM itu ada 6 butir pertanyaan. Next slide. Untuk brand image juga ada 6. Next. Dan purchase intent juga ada 6 dengan total 18 butir pertanyaan. Untuk tahapan penelitian, yang pertama tahapan pendahuluan mencari informasi terkait dengan permasalahan seperti khususnya di TikTok. Untuk tahap pelaksanaan, menyebarkan kuesioner untuk penilaian pengaruh EWOM dan brand image terhadap minat beli konsumen. Untuk tahap akhirnya, kita melakukan analisis dan menyusun laporan. Next slide. Populasi yang digunakan dalam meneliti ini adalah masyarakat yang mengetahui produk Scarlett Whitening dan memiliki aplikasi TikTok. Responden harus mengetahui brand Scarlett Whitening dan memiliki minat beli. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 60 responden. Next slide. Untuk pengumpulan dan sumber datanya, kami menggunakan data primer dan data sekunder. Next slide. Dan di sini merupakan uji validitas dan reliabilitas yang dimana uji di sini untuk menggambarkan apakah instrumen yang kita gunakan mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Lalu pada tabel berikut merupakan Cronbach alpha yang sebesar 0,761 yang dimana Cronbach alpha lebih dari 0,60 dan data tersebut bisa dinyatakan reliable. Next. Dan untuk yang kedua, Cronbach alpha-nya sebesar 0,897 yang dimana lebih dari 0,60, maka data tersebut bisa dinyatakan sebagai data yang reliable. Next. Dan untuk data yang berikut, Cronbach alpha-nya sebesar 0,924 yang dimana lebih dari 0,60 dan data tersebut bisa dinyatakan reliable. Next.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan IBM SPSS versi 25.0 untuk Cronbach dalam menilai kendalian skala dan statistik deskriptif, dan untuk Amos versi 24.0 untuk teknik pemodelan persamaan struktural atau SEM yang digunakan untuk menganalisa hubungan struktural antara variabel, konstruk laten, dan menguji hipotesis model penelitian. Next. Dan untuk olah datanya, kami menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis, yang dimana terdapat beberapa faktor, yaitu chi-square sebesar 4,336, lalu CFI sebesar 0,883, yang dimana pada data tersebut memenuhi standar yang dimana kurang dari 0,90, maka dapat dinyatakan hasil dari nilai CFI kurang baik. Lalu nilai GFI sebesar 0,793, yang dimana pada data ini nilai GFI diperoleh sebesar 0,793 dan dinyatakan nilai GFI cukup baik. Lalu pada data ACFI sebesar 0,696, yang dimana pada data tersebut ACFI dapat dikatakan cukup baik. Lalu nilai RMCA yang dimana sebesar 0,126, dan pada data tersebut RMCA tidak memenuhi standar, maka dinyatakan kurang baik. Lalu ada faktor SRMR yang dimana 0,044 sudah baik atau good fit, dan dinyatakan mempunyai goodness of fit yang baik karena memiliki nilai RMR kurang dari 0,05. Next. Dan berikut merupakan olah data Structural Equation Modeling atau SLM, yang dimana pada H1 IWM terhadap process intention sebesar 0,051 dengan critical ratio sebesar 0,270 dan dinyatakan kurang baik, dan p-value sebesar 0,787 yang dinyatakan pada p-value belum signifikan, dan pada H2 IWM terhadap brand image sebesar 0,522 dengan critical ratio sebesar 2,992 yang dimana sudah baik, dan p-value 0,03 yang dimana signifikannya sudah signifikan. Lalu pada H3 brand image terhadap process intention sebesar 1,336 dengan critical ratio sebesar 4,715 yang dimana sudah baik, dan p-value sebesar 0,00 maka sudah signifikan. Dan pada H4 IWM pada product type terhadap process intention sebesar 0,065 dengan critical ratio sebesar 1,675 yang dinyatakan kurang baik, dan p-value sudah signifikan. Lalu pada H5 IWM pada product type terhadap brand image sebesar 0,038 dengan critical ratio sebesar 1,031 yang dimana kurang baik, dan p-value sebesar 0,738 yang belum signifikan. Next. Berikut merupakan olah data direct effect yang digunakan dalam mengolah data menggunakan Amos. Berikut merupakan hipotesisnya, yaitu IWM dengan brand image sebesar 0,49 diartikan bahwa nilai signifikan T lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Lalu untuk brand image dengan process intention sebesar 0,81 yang diartikan bahwa nilai signifikansi T lebih dari 0,5 maka H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Lalu untuk IWM dengan process intention sebesar 0,07 yang dimana diartikan bahwa nilai signifikansi T kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh. Lalu pada variabel brand image nilai signifikan paling besar terdapat pada faktor X2.4 yang dimana dinyatakan bahwa kuesionernya merek ini adalah merek yang tidak mengecewakan pelanggannya. Lalu pada variabel IWM loading faktor paling tinggi terdapat pada faktor X1.6 yang dimana pernyataannya saya mencoba untuk lebih efektif terhadap pengalaman saya terhadap produk dari brand Scarlett Whitening. Lalu untuk variabel yang terakhir yaitu process intention dengan loading faktor paling besar menunjukkan pada faktor P1.1 yang dimana dengan pernyataan kuesioner saya akan membeli produk merek ini daripada merek yang lain. Next. Dan berikut merupakan olah data further analysis atau mediating effect yang menggunakan SPSS IBM dan dinyatakan pada tabel 1 nilai person correlation IWM dan brand image sebesar 0,460 yang berarti memiliki hubungan yang sedang dengan nilai person correlation IWM dengan purchase intention sebesar 0,399 yang memiliki hubungan yang lemah. Lalu pada tabel 2 nilai person correlation brand image dan IWM sebesar 0,460 yang memiliki hubungan sedang, dan nilai person correlation brand image dan purchase intention sebesar 0,811 yang memiliki hubungan yang kuat. Dan yang terakhir pada tabel ketiga yaitu nilai person correlation
purchase intention dan IWAM sebesar 0,399 yang memiliki hubungan yang sedang dan nilai percent correlation purchase intention dan brand image sebesar 0,811 yang memiliki hubungan yang kuat. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.